Jadi pengen punya alter ego gitu, kayaknya seru deh. Afgan Shahreza atau yang akrab disapa Afgan menjadi salah satu penyanyi solo kondang di tanah air. Namanya begitu populer di kalangan pecinta musik di Indonesia. Meski demikian, bagi Afgan, nyatanya popularitas atau ketenaran bukan dianggap sebagai hal terpenting dalam hidup. Meski menjadi orang terkenal, tapi ia ingin hidup menjadi orang biasa. Lantun tembang jodoh pasti bertemu itu menyadari bahwa banyak orang pada masa sekarang ini barangkali sangat ingin menjadi terkenal, bahkan terobsesi dengan ketenaran. Namun tidak demikian dengan dirinya. Sejak pulang berhaji beberapa waktu lalu, ia ingin melepas semua atribut ketenaran yang selama ini melekat pada dirinya. Meski menjadi orang ternama dengan segudang lagu hits yang pernah dibawakannya, namun masih ada impian yang belum tercapai saat ini. Sejak awal terjun ke kancah musik dan melakukan rekaman, dirinya tak punya tekad untuk menjadi terkenal. Apa yang dilakukannya hingga kini semata-mata karena ia sangat suka menyanyi. Benarkah sahabat Rosa ini merasa jenuh atau merasa mandek dengan karirnya? Bahkan hingga 7 tahun lamanya ia tidak merilis lagu terbaru. Tak hanya ingin jadi orang biasa saja alias orang kebanyakan, Afgan juga serius menyatakan ingin sekali menikah, memiliki keluarga. Ada apa sebenarnya di balik impian aneh Afgan? Kemarin tuh menyambut rilisnya album aku yang baru. Jadi albumnya emang project global, lagunya bahasa Inggris semua. Jadi pengen lebih fokus tour di luar gitu, karena pengen memperkenalkan lagu-lagu yang bahasa Inggrisnya gitu. Kemarin kita udah bikin di Korea, alhamdulillah sukses. Abis ini kita mau lanjut ke Malaysia. Kalau merubah image single lebih kayak alter ego kali ya. Kayak mungkin ada Afgan yang nyanyi lagu ballad, nyanyi lagu pop, terus ada Afgan yang sisi lain gitu, Afgan yang nyanyi lagu R&B. Jadi pengen punya alter ego gitu, kayaknya seru deh. Dan memang transisinya butuh waktu sih gitu. Tapi sekarang saya perlahan-lahan mulai memperkenalkan lah lagu-lagu yang berbahasa Inggris ini gitu. Yang penting aku jujur aja sih dalam berkarya, dan emang ini aku yang sekarang gitu. Artis cantik Ola Ramlan tak kuasa menahan air mata kesedihan saat mendengar kabar ibu kandungnya, Tis'a binti Jauhari, meninggal dunia. Bahkan saking kaget dan sedihnya, Ola yang baru pulang dari luar kota berkali-kali jatuh pingsan di rumah saat jenazah sang mama disemayamkan dan di taman pemakaman umum saat prosesi pemakaman. Turut berduka cita buat Mami Ola. Tadi juga ngelihat kasihan dia, kayaknya saking shock banget udah gitu pingsan. Baru pulang dari luar kota, terus dapat kabar kayak gini, dia kayaknya lumayan shock dan capek, jadi sempat pingsan juga. Sebagai anak bungsu, Ola Ramlan memang sangat dekat dengan almarhumah mama. Maka wajar saja kalau Ola sampai berkali-kali pingsan. Meski begitu, Ola masih bisa melaksanakan kewajiban sebagai anak di akhir hayat sang mama, mulai dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Meski berusaha kuat dan tegar, tapi endingnya Ola tumbang juga saat menyaksikan jenazah mamanya dikebumikan. Ola jatuh pingsan saat menaburkan bunga setaman di atas pusara sang mama.
saya juga dengar tadi, ini makanya saya buru-buru sini, saya tadi ada acara. Dia sayang banget sama ibunya. Dia deket banget sama ibunya. Sayang banget sama ibunya lah, makanya mungkin sangat shock kan. Beberapa kali ini kayak pingsan. Orangnya baik banget sama saya. Itu baik banget, perhatian, sering hubungi. Baik banget, sedih saya. Benarkah Ola Ramlan pingsan berkali-kali karena terpukul kehilangan sang mama? Ataukah Ola sudah mengecewakan almarhumah mamanya lantaran keputusannya melepas hijab pada Mei 2025 dan belum menikah lagi sejak cerai dari Alvar Hutapea Juni 2022? Pengen lihat Mbak Ola lebih happy lagi dengan pasangan baru. Sempat jadi gunjingan netizen lantaran istri lepas hijab di awal tahun 2025. Kemarin Rifki Bauwel dan istri Bibi Alrayan justru terlihat kompak ikut sebuah kajian agama. Ini seolah jadi jawaban untuk netizen yang sempat menuding Rifki gagal bimbing istri. Tak perlu klarifikasi atau membela diri, respon Rifki ia buktikan bahwa anak istri ikut kajian mendalami lagi tentang keimanan mereka. Ini itu kita ada kajian rutin ya? Iya. Di Aqobah Travel karena kita mau umroh. Insya Allah akan melaksanakan umroh dan ya supaya recharge lah supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Kalau Kazim pertama kali nih ya? Kazim pertama kali. Karena temanya keluarga dan anak itu kita coba ajak mereka biar mereka tahu apa ya ibaratnya belajar ilmu ya, panduannya lah gitu. Bahwa anak dengan harapan anak bisa dapat juga pemahaman ilmu agama, Rifki konon sempat kehabisan akal menghadapi dua anaknya yang masih bocil dan anak yang menuju ABG. Pasalnya, gaya parenting pada masanya ternyata bikin Rifki sempat kesal. Belum lagi menghadapi kalau anaknya saling berantem, Bibi dan Rifki harus ambil peran yang beda hadapi dua anak yang usianya pun cukup jauh. Kalau saya kan merasakan gitu ya, maksudnya sesuatu yang dipaksa itu nggak akan kita ikhlas jalaninnya gitu ya. Buat apa juga kita sholat tapi kita nggak bener kena dalam hati, ibaratnya kita nggak dapetin kenikmatan sholat itu sendiri gitu. Dan karena saya sudah pernah melakukan itu, menjalani itu, dididik seperti itu, makanya saya tanya sama Ustaz, saya salah nggak gitu? Kalau saya sholat di rumah, sholat saya ajakin, tapi saya memang kurang keras sih, lebih santai. Kalau Bibi memang lebih suka kepancing ya. Kalau aku sih lebih santai, lebih anak-anak ngadunya ke aku gitu ya. Karena kalau dua-duanya istri kan kasihan mereka, jadi harus good cop bad cop juga. Ya cara didik kita sih natural sih kita. Kerja bareng untuk pola asuh anak di rumah, pasangan yang menikah pada 2018 silam ini malah ragu membawa anak-anak umroh. Padahal ini umroh kedua bagi mereka, ya sebenarnya mereka sudah punya gambaran bagaimana suasana di Tanah Suci. Lantas apa rencana mereka dengan umroh kedua mereka? Bukankah pada umroh pertama, doa-doa mereka telah banyak Tuhan kabulkan? Jadi kepengen lebih nikmatin suasana kan. Kalau kemarin kayaknya umroh pertama tuh masih bingung, masih beradaptasi. Ini umroh yang kedua ini kayak kita udah mulai tahu nih situasinya Madinah kayak apa gitu. Kayaknya pas dari sekarang tuh kayak udah diniatin nanti sampai sana kepengen lebih nikmatin lagi kayak indahnya Madinah tuh, tenangnya, nyamannya Madinah kayak gimana. Kayak ampun, pengen cepet-cepet ngerasain, terus pengen dinikmatin banget deh. Doa pada umroh pertama sudah dikabulkan, umroh kedua jadi momen indah tepat di anniversary Bibi dan Rifki. Gak salah, kalau punya anak perempuan buat mereka jadi impian dan doanya. Apalagi Kazim justru ngebet banget punya teman main di rumah. Bawa bayi, kalau Kazim, jadi kayak udah nggak sabar banget nih udah. Kalau misalnya, kan aku juga ada ponakan kan, kayak di bawahnya dia gitu. Nah itu aku bilang, enggak ini adiknya Kazim, aku nggak mau, aku maunya adiknya dari perut bunda gitu. Kalau abangnya kayak udah cuek-cuek bebek, adiknya udah Disiram tadi. adiknya udah banyak, udah gitu dia udah ABG juga kan si abangnya.